Halo teman-teman semuanya, udah lama banget nggak traveling, nggak jalan-jalan gitu kan. Terakhir kali aku jalan-jalan ke luar negeri itu ke Eropa. Itu pun 1 tahun yang lalu sebelum pandemi COVID ini ada, sekitar bulan Februari ya, tahun 2020. Dan akhirnya kemarin berkesempatan lagi datang ke luar negeri, jalan-jalan di Eropa juga. Jadi sebenarnya negara ini negara unik. Dia itu bisa disebut di Eropa, dia juga bisa disebut di Asia. Nah, negara itu adalah Turki. Kalau sedikit cerita, ini adalah traveling yang menurutku murah gitu. Murahnya kenapa? Karena dulu aku sempat ke Eropa ya. Di Eropa ya 2 bulan sih. Ya biaya akomodasi ditanggung sih, kayak penginapan doang, makan sendiri gitu. Aku 2 bulan hampir habis sekitar 20-an juta. Tapi di Turki ini beda gitu. Kalau dulu aku di Eropa itu nginepnya itu di hotel-hotel yang biasa, bukan hotel malah asrama mahasiswa dulu tuh ya. Ya apa adanya gitu kan. Itu 20 juta habis. Tapi ini kemarin aku ke Turki itu habisnya cuma 10 jutaan. Dan itu aku ada di hotel bintang 4 minimal. Hotel bintang 4, hotel bintang 5, semuanya kayak gitu. Jadi nanti bakal aku jabarin semuanya, kalkulasinya seperti apa. Jadi sebelumnya aku bakal ceritain perjalanan aku di Turki itu ngapain selama 6 hari 5 malam ya kan. Habisin 10 juta tuh ngapain aja, apakah ngegembel ataukah kita bermewah-mewahan gitu. Jadi dimulai dari hari pertama. Hari pertama kita langsung berangkat dari Soekarno Hatta ya gitu kan. Soekarno Hatta direct langsung ke Istanbul. Nggak transit teman-teman. Jadi langsung direct. Jadi pesawatnya pakai Turkish Airlines gitu. Pada waktu itu langsung sampai di Istanbul itu pagi, sekitar jam 5 pagi waktu Istanbul gitu. Oke, sesampainya di Turki, dari Istanbul kita langsung menyeberang Turki bagian Asia. Jadi kita langsung ke kota Kusadasi. Di daerah Kusadasi ini ada beberapa tempat yang menarik gitu. Karena ngomongin tentang Turki itu adalah negara yang unik, dimana itu nggak cuma negara Islam yang sekarang gitu kan, tapi ada juga peninggalan-peninggalan dari Romawi, ada juga peninggalan-peninggalan dari Yunani gitu. Nah, pertama kita ke Efesus. Hey, galak kali. Nah, kota Efesus ini adalah dulunya itu kota Yunani kuno. Dan di kemudian hari itu menjadi kota Romawi. Nah, ini kotanya itu udah tua banget. Jadi kalian tuh nggak perlu jauh-jauh lagi nyebrang ke Yunani langsung gitu buat melihat marmer atau peninggalan kota-kota Yunani kuno. Kalian tinggal ke Turki, kalian udah serasa kayak di Yunani gitu loh. Jadi kalau kalian foto-foto di beberapa spot, kalian tinggal upload, kalian bilang di Yunani, mungkin orang-orang juga bakal percaya kalau kalian di situ gitu. Nah, selanjutnya dari Istanbul ke Kusadasi gitu kan. Terus ada yang namanya kota yang namanya Pamukkale gitu. Itu terkenal dengan sumber air panasnya dan terkenal dengan satu situs juga, itu adalah Hierapolis atau kota di atas gitu. Dan masih sama seperti Efesus, ini adalah peninggalan dari zaman Yunani kuno. Ini keren banget sih teman-teman. Kalian bisa kayak lihat ada satu bangunan kayak stadion gitu yang gede banget gitu, kayak kalau kalian di Romawi atau di peninggalan-peninggalan di Italia gitu yang biasanya buat apa sih adu kekuatan orang sama banteng gitu, apa sih kalau di Spanyol kayak gitu ya kayak gitulah bentuknya kayak gitu. Jadi istilahnya stadion zaman dulu gitu. Tapi ini keren, bentuknya tuh nggak full gitu, tapi kita lihat di bawahnya kayak ada panggung gitu. Tapi kalau kita lihat ke depan langsung, itu adalah pemandangan alam yang keren banget. Kita lanjut ke hari selanjutnya. Dari Pamukkale kita menuju ke Konya. Di Konya ini ada satu situs yang menarik dan cukup terkenal di dunia. Itu adalah Museum Mevlana. Jadi Bilal, ini kita lagi di mana? Kita di kota Konya. Konya. Ya, City of Us dengan tulisan Konya sebelah kiri. Kita di Museum Mevlana Jalaleddin Rumi. Nah, di kota Konya ini unik teman-teman.
Kalau teman-teman suka dengan sebuah mahakarya atau karya-karya sastra, ini ada satu makam yang ada di Museum Mevlana, itu makam dari Jalaluddin Rumi. Nah, teman-teman bisa ziarah ke situ dan bisa melihat beberapa peninggalan. Katanya juga ada jenggot Nabi Muhammad yang diletakkan di situ. Ada juga beberapa peninggalan seperti Al-Quran, jubah-jubah pada waktu dulu, terus Al-Quran terkecil, dan beberapa peninggalan yang ada di abad ke-13an itu udah ada di situ, disimpan di situ. Setelah kita dari kota Konya, kita lanjut ke Kapadokia. Nah, di Kapadokia teman-teman bisa lihat dari tadi aku pajang foto dari Kapadokia. Dan yang menarik dari Kapadokia ini, kalau teman-teman lihat, ini kan ada kayak pegunungan-pegunungan gitu ya. Nah, itu digali teman-teman, digali oleh orang-orang pada zaman dulu untuk tinggal. Jadi the real manusia goa itu ada sih, menggali untuk hidup di situ gitu kan. Terus yang menarik dari Kapadokia ini yang jelas kalau pagi-pagi kita dari jam 5 pagi waktu Turki itu udah disuruh bangun gitu untuk naik balon udara gitu. Jadi ketika kalian naik balon ini kalian bisa lihat seluruh view dari Kapadokia gitu. Itu keren banget. Terus dari balon kita lanjut ke kota bawah tanah. Jadi kita emang bener-bener masuk ke dalam kotanya gitu teman-teman. Masuk ke dalam kotanya, lihat peninggalan-peninggalan seperti itu. Jadi kita bisa lihat beberapa ruang kayak dapur, kamar, terus buat menyimpan barang-barang gitu. Itu ada di kota di bawah tanah. Nah, di Kapadokia ini kalau kalian suka dengan kerajinan-kerajinan tangan, handmade gitu, itu juga disediakan banyak. Yang pertama, itu ada kerajinan dari batu-batu. Kalau batu-batu dari Kapadokia itu kan terkenal. Kadang nggak ada di negara lain, hanya ada di Turki. Kalian bisa beli di situ. Atau kalian bisa juga beli keramik-keramik, gerabah, itu bisa juga. Terus kalian juga bisa beli karpet, men. Karpetnya itu karpet yang dibuat secara manual gitu, nggak pakai mesin. Kadang seorang wanita itu menyusun satu karpet itu bisa 6 bulan, 1 tahun gitu. Makanya harganya mahal. Kayak satu karpet itu bisa paling murah ini ya, paling murah sekitar 3 jutaan dan bisa sampai ratusan juta. Ya emang wajar sih karena karpet Turki ini dibuat handmade gitu, satu-satu gitu. Ya emang mahal gitu. Setelah dari Kapadokia kita langsung ke Istanbul waktu itu. Halo. Indonesia bagus. Bagus. Thank you. See you. Nah, karena waktu itu kan di Kapadokia hari Jumat. Di Istanbul itu rumor-rumornya bakal lockdown. Jadi kita harusnya mampir dulu ke Ankara buat ziarah ke makam Presiden Turki gitu, Mustafa Kemal Atatürk. Tapi kita ya udah harus skip buat ngejar waktu ke Istanbul biar nggak kena lockdown gitu. Jadi singkat cerita langsung sampai Istanbul, waktu itu sunset di Selat Bosporus. Nah Selat Bosporus ini lumayan keren gitu. Jadi kita dari sisi Asia bisa lihat sisi Turki di Eropa, dan dari Eropa kita bisa lihat sisi yang ada di Asia gitu. Karena negara Turki ini unik. Yang aku bilang unik karena ada di 2 benua gitu. Jadi Selat Bosporus ini yang memisahkan negara Turki dari benua Asia dan benua Eropa. Itu adalah benua Asia dan kita ada di Eropa. Nah, ini adalah tembok-tembok dari Konstantinopel. Nah, di Istanbul ini setelah kita dari hotel pagi-pagi kita langsung ke beberapa situs bersejarah. Dari Hagia Sophia, kita juga ke Masjid Biru, dan kita juga masuk ke Topkapı. Nah, di Topkapı ini ada beberapa peninggalan sejarah yang cukup penting untuk umat Islam. Di antaranya ada beberapa peninggalan nabi-nabi. Yang pertama itu ada tongkat Nabi Musa. Terus ada juga rambut dari janggut Nabi Muhammad gitu. Terus ada telapak kaki Nabi Muhammad, terus ada busur gitu kan, panahnya Nabi Muhammad, ada juga pedang gitu. Intinya masuk situ tuh kita seakan diajak ke zaman para nabi-nabi gitu. Itu keren banget sih. Kalau teman-teman ada kesempatan, tempat ini wajib kalian kunjungi. Dan segitu aja cerita perjalanan. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kenapa aku ke Turki bisa lebih murah daripada aku ke Eropa gitu.
Ya iyalah, karena negara Turki ini termasuk negara yang lebih murah gitu. Tapi kalau kita kalkulasi, kenapa aku bisa dapat 10 juta gitu? Padahal kalau kita kalkulasi kasar ya, yang pertama, kalau pesawat itu ke Istanbul dari Jakarta itu sekitar 8 sampai 9 juta PP ya. Terus kita juga itu ada akomodasi hotel. Katakanlah kalau hotelnya sama kayak aku itu rata-rata 500.000 sampai 1 jutaan. Kita pukul rata 500.000 kali 5 malam 2,5 juta. Udah berapa tuh? 9 tambah 2,5 11,5 gitu kan. Terus katakanlah akomodasi keliling Turki gitu. Kita naik bus atau kita naik pesawat itu katakanlah habis 1,5 juta. Itu masih minim banget ya. Dan berhubung ini corona, jadi kita wajib tes PCR gitu. Di Turkinya sebelum ke Indonesia itu makan duit sekitar 1 jutaan gitu, 1 jutaan. Terus kita juga berangkat juga 1 jutaan gitu kan, swab PCR. Terus kita juga harus mikirin apa tuh? Makan dong. Masa kita jalan-jalan nggak makan, gimana itu? Katakanlah kita taruh harga 1 juta sampai 1,5 juta. Itu udah hampir habis sekitar 17-an juta teman-teman. Nah kenapa aku bisa dapat di harga 10 jutaan gitu? Karena aku waktu itu nyari-nyari banyak banget diskon, promo, tetap aja masih mahal. Dan aku dapat satu akun gitu kan Instagram, dia nawarin ke Turki cuma 10 jutaan. Namanya Traveling Eropa. Aku sebenarnya juga nggak begitu percaya gitu. Cuma aku lihat kok kayak testimoninya banyak. Ya udahlah, aku coba DP dan ternyata aku bisa kembali lagi di Indonesia. Ternyata itu beneran gitu. Jadi yang tadi aku kalkulasi kasarku bisa sampai 17 juta dengan semua yang aku dapetin di sini, ternyata itu bisa jauh lebih murah. Jadi tipsku adalah teman-teman kalau mau liburan ini, apalagi kalian first time ke luar negeri, kalian mending cari rombongan gitu biar lebih hemat. Karena apa, kalau kalian sendiri itu kalian ya otomatis harus ngurus semuanya sendiri. Tapi kalau rombongan biasanya udah diurusin tuh. Yang kedua, kenapa kalau kalian pertama kali ke luar negeri harus bareng-bareng dulu? Kenapa nggak sendiri? Karena ini beda cuy, kita nggak kayak traveling ke sesama Indonesia. Kalau ke sesama Indonesia bahasanya masih sama. Tapi kalau ke Turki nggak semua orang bisa bahasa Inggris cuy. Jadi kita perlu guide dan lain sebagainya, perlu rombongan bareng-bareng gitu kan. Terus yang ketiga itu biasanya kalau rombongan itu bisa lebih hemat. Yang biasanya kayak contoh kasar nih, kita nyewa satu hotel buat satu orang 500.000. Kalau 2 orang kan bisa 250.000 kayak gitu. Dan ya jauh lebih hemat sih. Saranku sih pinter-pinter nyari promo, pinter-pinter nyari diskon. Nanti kalau kalian mau lihat juga promo-promo, nanti aku kasih link di deskripsi. Jadi intinya selagi kita masih hidup gitu, selagi kita masih ada kesempatan, ya traveling lah, jalan-jalan lah kemanapun gitu. Karena traveling itu bisa bikin hidup kalian lebih tenang, lebih enjoy, dan kalian bisa belajar dari manapun, dari lokasinya, dari orang-orangnya, dan kalian bakal dapetin satu perspektif baru. Gitu aja, aku Danang Sadewa dan see you.